langkah menuju puncak selalu dimulai dari pagi yang tenang. Ada rasa ragu, ada semangat, ada harapan yang pelan-pelan tumbuh di udara dingin. Tapi di balik itu semua, selalu ada cerita yang nunggu di atas sana. Ini ceritaku untuk kedua kalinya di puncak Lawu. Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan mendaki Gunung Lawu lagi ya, ya Candi Cetok. Cuma bedanya, sekarang gue akan coba review tas ini nih. Yang pertama ini, gue akan coba tes tas punyanya Arey dari Arey Sindoro kapasitas 65 liter ini. Ini saat ini gue bawa beban tadi ditimbang tuh 21,5 kilo ya. Lumayan berat, jadi di atas 20 kilo. Terus yang kedua nanti akan coba review tendanya dari Walhike. Kok Walhike? Wildshield Navagio kapasitas 2. Satunya lagi nih. Kita akan coba tes dengan bawa beban seberat ini. Ini sepatu cuma 100 ribuan. Kira-kira enak gak nih buat dipakai nanjak di Lawu via Candi Cetok ini? Ini kita mulai start pendakian tuh di jam 9.30. Yuk, dah. Yuk. Makan 20.000 ya, makan dia makan ya dia gratis kan. Ini sebenarnya udah sampai gerbang Lawu via Cetok ya. Cuma karena emang ya biasa tuh. Kita pendaki lelet, dikit-dikit foto, video. Jadi nyampe sini aja dari bawah sana tadi tuh 20 menit loh. Ini buat di ya menit-menit awal lah ya. Tasnya ini tuh yang pertama si hip belt memang sedikit lebih besar, jadi agak longgar. Kalau bobot sih agak sedikit tapi di sini sedikit doang sih. Ini miring nggak sih tasnya? Nggak ya? Ini jalurnya baru ya, dari lama. Dulu jalurnya tuh ke sana. Nah, dulu itu tempat yang sempat viral waktu itu. Yang apa sih? Ya, pungli sih katanya. Orang udah nggak ada lagi. Ini tempat ada pos ojek. Tempat istirahatnya di sini yang baru. Dulu langsung naik di sana ke atas. Sekarang muter sebelah kanan. Nah, ini kayak persimpangan nih. Untuk jalur yang sebelah kanan ini jalur yang lama. Jalur yang baru, kita naik lewat sini. Sedikit lebih bersahabat sih jalurnya. Ini padahal kita naik musim hujan loh. Tapi pancurannya kering. Ini Patisan Saptarsi Pamuksaning Brawijaya. Ada warung. Harganya masih bersahabat. Lebih mahal di Gunung Gede. Kemewahan di atas gunung lagi.
Pos 1 Mbah Beranti. Ada shelter juga. Ini kita nyampe jam 11:06. Udah 1 jam 21 menit. Nih, baik-baik ya yang suka buang sampah sembarangan. Baru tuh. Ini dari pos 1 ke 2 sih jalurnya agak basah ya, dan lumayan menjak. Jadi ya lumayan meras energi, tapi nggak terlalu sih. Ini sejauh ini sih sepatunya masih aman, meskipun agak sakit di bagian bawah. Ada 70 kan? Pos 2 Brakseng. Ngap coy. Ini nyampe pos 2 jam 11:51. Dari pos 1 berarti kurang lebih 45 menit. Ketinggian di 1900 mdpl. Ini sepertinya sih shelter atau warung yang baru ya. Soalnya terakhir kali kesini sih ini belum ada. Ini trek 2 ketiga tuh sebetulnya sih treknya masih mirip kayak 1 ke 2, cuma gak sebasah jalur 1 ke 2 tadi. Tapi tanjakannya ini sih yang bikin aku suka dari jalurnya Cetok nih. Tanjakannya tuh nggak terlalu yang signifikan atau ekstrim banget, jadi masih enak buat dipakai trekking gini tuh. Kayak masih bisa dibawa santai gitu. Meskipun ujungnya tetap ngos-ngosan. Treknya dikasih hujan basah kayak gini nih. Pas banget sih sebenarnya buat ngetes sepatu. Lumayan lah ini, meskipun ya agak licin dikit. Kita baru nyampe pos 3 Cemorodowo jam 13:19, kurang lebih 60-70 menit lah dari pos 2 tadi. Di pos 3 ini ada mata air, terus camp area juga. Di atas ada warung, di sini ada shelter. Ini ketinggian di 2179 loh di jam. Yo. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam ya di pos 3 ini, karena pos 3 ini tempat paling ideal untuk istirahat. Ini mulai lagi jam 3 buat lanjut ke pos 4 ya. Semoga nyampe di Gupakan tuh sebelum gelap. Ya. Tahu apa tuh foto. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror and there's no Lewat jalur kayak gini. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me.
Nah ini dari pos 3 lebih sih, lebih dikit, kita langsung dihantam hujan yang lumayan deras sampai jalur kayak selapan banget. Dia bener ngetes, meskipun ini aku pakai ponco ya, jadi rain covernya ini kita tes gimana dia apakah rembes ke dalam, termasuk sepatu Kinomi ini gripnya kayak gimana. Sepatu 100 ribuan berhadapan dengan jalur ceto yang hujan licin kayak gini. Pos 4 Penggik, kita nyampe di jam 16:09, 1 jam kurang lebih dari pos 3. Ini ketinggian 2500. Benar-benar energi kita diporsir habis nih 3 atau 4. Ini udah hampir menuju ke pos 5. Pohonnya sih udah finish gini ya. Biasanya tandanya udah nggak jauh dari sabana. Tapi hujannya makin deras. Sampai di sabana kecil. Ini jam 17.25. Kurang lebih 60-70 menit lah dari pos 4 ke sabana kecil ini. Hari sudah mulai gelap. Bersama sabana kecil, kalau memungkinkan lupakan, kalau enggak bulak lah. Pos 5 bulak peperangan. Sampai sini jam 17.35. Ketinggian 2.800. Bener-bener ya. Bukakan menjangan. Masih hujan. 15 menit sih dari bulak. Kita gak camp di sana karena gak ada proper untuk buka playseat. Jadi lanjut ke sini dikit. Nih, sampai kesiangan kita, keenakan tidur, udaranya dingin kayak begini. Oh, ini mulai jam 5:11. Sabananya coy. Ini yang bikin kangen dari laut. Pasar Dieng, nyampe jam 5.50 ya, kurang lebih sekitar 30-40 menit lah kesini dari Gupakan. Sekarang lebih banyak tanaman ya sama Edelweiss. Terakhir kesini nggak sebanyak ini soalnya. Itu luhur. Nyampe Hargo Dalam. Nggak dirisam. Jam 6:08.
sampai di Puncak Lawu, Hargo Dumilah 3265 NDPL. Jam 6.35. Setengah jam lah dari Hargo Dalam. Ada jarak yang hanya bisa dimengerti ketika kita berjalan pulang. Sabana ini, jalur ini, jadi saksi kalau setiap langkah selalu punya cerita. Gunung itu selalu jujur. Dia tunjukin capekmu, tapi juga kasih tahu seberapa kuat kamu. Dan di ketinggian ini, kita cuma numpang sebentar, tapi ketenangannya tinggal lebih lama.